melawan lupa. Kalau menurut saya, mohon maaf nih sebelumnya, wallahu a'lam bishawab, sebelum dan sesudahnya. Ini hanya melawan lupa ya. Sebetulnya oknum yang ngaku dzurriyyat Nabi Muhammad SAW dalam hal ini yang oknum Habib, sentimen dan menghina beberapa tokoh dzurriyyat Wali Songo itu sudah dari dulu sebetulnya. Menyebar di medsos maupun di darat. Mungkin banyak yang ingat tuh, siapa yang pernah mengatakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu buta mata, buta hati, dan menuduh anti Israel, anti Yahudi. Siapa tuh? Itu oknum Habib yang aku dzurriyyat Nabi Muhammad, ya kan? Yang teriak-teriak di panggung, beredar di medsos. Yang dihina itu Gus Dur loh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucunya pendiri NU, cucunya Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh nasional, putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh nasional juga. Nggak peduli, dihina oleh oknum Habib, orang hebat itu. Begitu Gus Dur, kiai itu. Gus Dur itu ya kiai, ketua PBNU, anaknya seorang tokoh nasional, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan cucunya seorang tokoh NU dan pejuang dan pahlawan dan tokoh nasional, cucunya Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak peduli, disebut buta mata, buta hati, kayak Tuhan aja ya, buta mata, buta hati. Itu siapa kalau bukan kelakuan oknum yang aku dzurriyyat Nabi, oknum Habib? Pantas kelakuan dzurriyyat Nabi seperti itu. Akibatnya dicontoh oleh pengikut-pengikutnya, gaya arogan berceramah, tuduh orang tuh, gak peduli itu kiai umat Islam, kiai Gus Dur kurang bagaimana kiainya, anak kiai, cucu kiai, cucu wali, dihina, nggak ada bagusnya. Masih ingat tuh saya tuh, waktu itu masih pesantren dan masih kuliah, itu orang NU, Gus Dur itu NU, belum lagi banyak sekali tuh kasihan di FI di mana-mana menduduh NU-nya, NU liberal. Orang bagaimana tuh? Penghinaan. Masih ingat? Nggak pernah dilupakan. Di darat, cucu Wali Songo dan Wali Songonya dilecehkan, direndahkan oleh oknum Habib juga. Bermarga Barakbah oknumnya. Yang Gunung Jati, Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin Banten itu, Sunan Nurjati, tidak akan wali kalau tidak berguru ke Al-Habib Al-Haddad. Itu penghinaan. Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin dihina. Siapa yang menghinanya? Oknum yang ngaku dzurriyyat Nabi, oknum Habib. Itu Wali Songo, Sultan Hasanuddin. Nggak peduli, dihinakan, direndahkan. Nah, udah keterlaluan. Itu kiai Gus Dur, Nanggung Jati, Sultan Hasanuddin, nggak peduli, direndahkan. Jadi sebetulnya yang saya amati, yang saya teliti dari dulu bertahun-tahun, puluhan tahun, bukan kali ini aja oknum Habib itu menghina dzurriyyat Wali Songo. Kemarin-kemarin nih yang mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo terputus. Ya siapa lagi kak? Itu kan kalau bukan itu dia orangnya. Akhirnya rame kan seluruh dzurriyyah Wali Songo
berbicara somasi. Bukti Allah Ta'ala tidak ridho dengan ucapan Oknum Habib tersebut. Allah menciptakan Wali Songo punya duriah dari garis perempuan, garis laki-laki loh, yang banyak yang jadi wali, yang jadi pejuang, yang jadi ulama, yang berjasa kepada agama dan negara. Zaman sekarang, dari mulai zaman dulu, zaman penjajahan, zaman Belanda, zaman kemerdekaan, katakan tidak ada, menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini sekarang di puncaknya dibuktikan. Nah orang itu nggak pernah mau tobat, nggak pernah ada permintaan maaf. Segitu sudah dibuktikan bahwa Wali Songo punya duriah dari garis laki-laki, dikiranya keluarga mereka aja yang garis laki-laki. Melek lo, udah bukti tuh. Siapa dulu Habib yang mengatakan duriah Wali Songo terputus? Tuh udah bukti tuh sekarang. Wali Songo punya keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, bahkan banyak yang jadi wali, bahkan berakhlak, ramah, sopan, tidak arogan dalam ceramah dalam manapun. Ceramah dakwanya ilmu, bukan nafsu, bukan ambisi, bukan pelotot, bukan otot, bukan sombong. Itu mestinya tobat tuh yang ngomong duriah Wali Songo terputus. Apa nggak punya malu lo? Udah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tuh yang membuktikan. Mana lu minta maaf? Nggak punya malu lu. Siapa lagi yang dihina? Yang masih punya darah ke Wali Songo dan kiai lagi, dan tokoh NU lagi. Siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj ketika menjadi ketua PBNU. Masih ingat saya, dicaci, dihina di medsos tahun 2019-an, dituduh liberal dan sebagainya, dituduh Syiah dan sebagainya. Siapa lagi tokohnya kalau bukan Oknum Habib? Diikuti oleh jongos-jongosnya sampai sekarang, dihina di medsos maupun di darat. Diserang lagi aja. Itu ketika Kiai Haji Said Akil itu menjadi ketua PBNU, nggak peduli, nggak dihormati, nggak dihargai jabatan ketua PBNU-nya, nggak dilihat NU-nya. Padahal kalau orang punya etika, ngaku Islam, minimal yang menghormati usianya, menghormati jabatannya sebagai ketua PBNU, atau menghormati organisasinya. Ini enggak, sikat aja. Segitu kiai loh, profesor, kealimannya sangat nyata, Profesor Dr. Said Akil, nggak peduli, dihinakan. Seorang seperti Kiai Haji Said Akil Siroj aja dihinakan, seorang seperti Gus Dur aja dihinakan, seorang seperti Sunan Gunung Jati Sultan aja dihinakan, apalagi kita orang yang tidak punya apa-apa, nggak ada harganya. Pantesan ada Oknum Habib yang bilang bahwa Habib yang pemabok itu lebih utama dibandingkan dengan kepalanya kiai yang bersorban. Yang maksudnya bukan duriah Nabi. Habib yang bodoh lebih utama 60-70 orang dari selain Habib. Kan aneh tuh. Jadi ketahuan banget. Pengennya klan mereka aja yang paling mulia, yang paling tinggi. Selain mereka mau kecil semua, hina semua, rendah semua. Ini didikan Belanda ini. Disuruh tunduk dulu zaman Indonesia di Jepang, di jajah Belanda. Orang Indonesia, orang pribumi harus sangat tunduk pada Belanda. Itu kan watak-watak Belanda itu. Nggak dihargain. Orang Indonesia, orang pribumi, udah hartanya dirampas, dirampok, tenaganya dikuras, dirodi, dipaksa, harga dirinya dihina. Lama hartanya orang Indonesia pribumi ketika zaman Belanda dirampas oleh Belanda, dirampok. Udah begitu tenaganya dikuras, tidak dihargai harga dirinya, diinjak lagi, dihinakan. Mirip seperti itu, ya. Itu kan watak Belanda itu. Watak Belanda. Enggak menghormati, menghargai. Kalau orang itu diperas hartanya, nggak dihargai harga dirinya. Orang seperti apa model kayak gitu? Nah karena tadi ada
salah satu yang ditokohkan katanya Oknum Habib yang berani terang-terangan di panggung. Kalau tidak salah, menurut penilaian saya tuh, itulah Oknum Habib itu yang pertama berani terang-terangan menghina Gus Dur di podium. Dan itu anehnya dikagumi, oh hebat, disebut berani, keren. Keberanian Maulid itu disebut pahlawan, diikuti oleh oknum-oknum. Oh keren, diikuti lagi. Karakter, oh berarti harus berani ke orang tuh. Gak peduli itu tidak ada sopan santun, menabrak norma etika, akhlak dan adab. Yang penting berani aja. Diikuti, keren, jadikan pahlawan. Oh singgah podium, pret. Aneh, bukan seperti itu. Keberanian yang harus diapresiasi, dihormati, bukan seperti itu. Itu bukan keberanian itu mah, gitu. Bukan keberanian itu mah, kedoliman. Jangan yang pahlawan yang seperti itu. Akibatnya, akibat Oknum Habib yang berani menghina Gus Dur, buta mata, buta hati, disebut berani, disebut hebat, keren, ditiru, dicontoh, muncul kesini lagi Oknum Habib. Karakter gayanya hampir sama lagi, lebih menonjolkan keberanian yang salah, yang dolim, yang batil. Dan karena merasa dipahlawankan, dihebatkan, diikuti, banyak pengikutnya. Modalnya modal nasab, modal berani nekat. Nggak ada ilmu untuk tarbiyah, pendidikan, akhlak, sopan santun, nggak ada. Arogansi. Masih banyak lah kesininya lagi Oknum Habib mencaci ulama-ulama, kiai-kiai NU, curut ya, kiai imitasi. Kesini lagi yang tidak menghormati Habib, yang mengoreksi Habib, iblis, banyak sekali. Contoh alak mana yang bisa dijadikan toladan dan harus ditiru dari mereka-mereka? Apa harus nyontoh keluar-keluar berani-beraninya yang menyakiti hati orang, menghina, nggak ada etika, adab, dan sopan santun? Benar menurut mereka, menurut kelompoknya. Nggak benar menurut syariah, menurut akhlak mah. Ayo, siapa yang bisa membenarkan itu? Dalil mana? Paling juga dalil pembenaran diri, ngeles. Melawan itu etika, adab, akhlak, dan moral. Udah mendidik anak bangsa Indonesia ini untuk menjadi arogan, sok pinter, sok hebat, sok jago. Kemudian bergabung dalam satu ormas, mengatasnamakan Islam. Tapi yang diserang dihinanya orang Islam lagi. Ulama, kiai, tokoh, organisasi besar Islam yang berseberangan dengannya, yang dianggapnya tidak sesuai dengan pemikirannya, seperti dianggap unsur, dihina, nggak peduli itu orang Islam padahal. Organisasinya pakai label Islam, tapi menghina orang Islam. Kan ini apa-apaan? Aneh ini mah. Aneh, sangat aneh. Jadi Islamnya itu hanya di label, hanya sebuah nama, atribut aja. Tapi tidak berwujud Islam itu dalam etika, adab, akhlak, dalam ucapan, dalam kolbu, dalam pemikiran, dalam tingkah laku. Tidak diwujudkan oleh itu, diwujudkannya dengan arogansi, menonjolkan otot dan keberanian dan jual nasab. Berani yang seolah itu hebat. Bagi orang-orang bodoh itu hebat. Bagi orang yang ngerti, diketawain lucu, kayak badut. Bagi orang-orang yang lemah mental, takut. Tidak, bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, nggak ada takut yang kayak gitu. Nggak ada. Ngapain harus ditakuti orang yang kayak gitu? Dakwah pelotot-pelotot, lebih menonjolkan ngejual-jual nasab, ngejual-jual corok-corok seolah berani. Ngapain takut yang kayak gitu? Tidak wajib ditakuti, wajib dilawan yang kayak gitu. Nggak mesti dia takuti. Yang wajib takut itu pertama ke orang yang berilmu, kedua kepada orang yang berakhlak, beradab, lidahnya sopan, ramah, tamah. Nah itu baru bolehlah kita wajib takut, karena pasti orang itu bersama Allah. Nah orang-orang yang kayak gitu biar ngomong-ngomong Islam,
dalam panggung, ngomong jihad, ngomong syariat dalam panggung, tapi tidak memakai akhlak, melanggar syariah, lidahnya melanggar syariah, dakwahnya melanggar syariah, dakwahnya melanggar adab, etika, tata krama, ketakwaan, kesolehan, melanggar, ya, itu tidak wajib dikagumi, tidak wajib diikuti. Tidak bersama Allah orang itu. Nggak mungkin Allah bersama orang yang mencaci maki, nggak mungkin Allah bersama orang yang menghina, nggak mungkin Allah bersama orang-orang yang merendahkan sesama muslim, nggak mungkin Allah ada bersama orang itu, nggak mungkin. Maka nggak perlu takut terhadap orang yang seperti itu, nggak perlu takut. Yang harus ditakuti adalah orang yang bersama Allah. Siapa orang yang bersama Allah? Orang yang lidahnya terpelihara dari menyakiti sesama muslim dan orang lain. Orang yang lidahnya dia selalu menunjukkan akhlak seorang muslim, ramah, akhlaknya baik. Orang yang lidahnya selalu dalam koridor adab dan akhlak, begitu juga perilakunya. Hatinya tidak hasut, tidak jahat, tidak takabur, tidak sombong. Anak duriat Nabi, anak paling mulia, eluh rendah, eluh hina, nggak ada kalbunya seperti itu. Nah, itu orang itu mesti bersama Allah Ta'ala. Nah, baru ke orang tersebutlah kita harus takut, karena orang itu bersama Allah. Ya, itu mah orang-orang yang walaupun dia Habib, apa kek, tapi kalau dakwahnya, ceramahnya itu melanggar syariat Islam, mencaci maki, menghina, hatinya, kalbunya terlihat tanda-tanda kesombongan, angkuh, ya, orang itu tidak bersama Allah Ta'ala, tidak mesti ditakuti. Lawan yang kayak gitu mah, lawan. Tidak bersama Allah yang kayak itu, bersama nafsu. Makanya zaman ini, saat ini ditumbangkan tuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibongkar tuh aibnya tuh, ya, sehingga diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Melawan Allah, angkuh. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran nih kejadian ini. Udah melek nih orang Indonesia, udah melek nih orang Islam nih. Nah, untuk orang Banten mana Jongkarang dia, karena Duriat Wali Songo dia sebutkan Allah, Jongkarang dia. Jadi perlu diketahui, kemuliaan Islam itu, keagungan Islam itu, dan bagi orang yang ingin mendakwakan kemuliaan Islam, keagungan Islam dan ajaran agama Islam, bukan terletak dari atribut dan label dan nama Islam. Organisasi ini namanya Islam. Apa itu akan membawa syiar Islam? Enggak. Islam bukan label, bukan atribut, bukan simbol. Islam adalah pengamalan. Islam berwujud dalam akhlak dan tingkah laku, dalam ucapan yang mulia, ucapan yang beradab, berakhlak, hati yang bersih, perilaku yang soleh, yang takwa. Itulah Islam. Bukan di sebuah label organisasi Islam. Ada organisasi namanya Islam. Nah, tetapi menyerang orang Islam, tokoh Islam diserang, ulama Islam diserang, ya. Nah, itu bukan mengagungkan agama Islam, justru itu mengotori kemuliaan agama Islam, merusak nama Islam dengan mengatasnamakan Islam. Itu penjahat sebetulnya, itulah yang disebut musuh Islam. Makanya kalau belum berakhlak, belum berilmu, hatinya masih kotor, lidahnya masih senang mencaci maki, menghujat, jangan bikin organisasi yang memakai nama-nama Islam. Saya juga orang Islam, gak terima nama Islam dipakai oleh organisasi lo, tapi merusak agama Islam itu sendiri. Islam bukan hanya milik lo, semua umat Islam itu memiliki, itu pemilik agamanya Islam. Seenaknya aja pakai organisasi nama Islam, yang diserangnya Islam, ulama Islam, kiai Islam, ustadz Islam. Lucu, pakai organisasi nama Islam, menyerangnya orang Islam, kiai Islam, ulama Islam, tokoh ulama Islam. Kan lucu. Apaan itu? Malu-maluin aja.
Kayak Islam itu milik lu aja. Semua umat Islam itu berhak atas agama Islam, berhak atas nama Islam. Maka jangan sembarangan bikin organisasi mengatasnamakan Islam. Organisasi ada Islamnya, kalimat Islam, kata Islamnya, tapi menyerang Islam. Mendingan jangan. Ngapain? Merusak agama Islam itu. Bukan memuliakan agama Islam, bukan mengagungkan agama Islam, bukan, merusak itu. Telucu kegituanan tegagah tenan ku dia agama Islam dijual-jual lungkul ku dia yang nyerang agama Islam. Nyen organisasi Islam dia yang nyerang agama Islam, anu teu sepaham jeung dia, ku dia dianggap musuh, diserang, ku dia dipersekusi ku dia. Dengan jangan bikin ormas yang pakai label Islam. Kalau mesti mau menyerang agama Islam, orang Islam, umat Islam, kayak Islam, mendingan jangan. Merusak cipta Islam, merusak cipta Islam. Belum tentu kalian dapat pahala dengan memakai organisasi nama Islam, tapi yang serangnya orang Islam. Tidak ada khudil afwa, tidak ada kebijaksanaan. Langsung pelotok, langsung otot, langsung sok jago, sok jawara. Seolah-olah unwani karena daria. Dengan memakai organisasi nama Islam, unwani karena daria. Seolah dia pangmuliannya penghebat, seolah kamu yang paling muda, pintar ngaji, pintar kitab, abuya, tokoh terkenal, imam. Tapi yang kamu serang itu orang Islam. Walaupun bersalah orang Islam, pakai etika, pakai kebijaksanaan, khudil afa. Sebelum ada kalimat amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Quran, ada dulu kalimat khudil afa. Khudil afa. Jangan langsung ujuk-ujuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sebelum kalimat yang amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Ada kalimat khudil afwa. Nah, memaafkan, mengampuni. Itu dulu. Untuk ujuk-ujuk langsung amar ma'ruf, bening lamun dia laksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar ge. Pukul eta dia ge mungkar melulu. Bujur lah geus dia selangkangan. Aing nyaho kasus oknum di antara dia. Kasus selangkangan aing nyaho. Ek dibongkar mah ku aing. Jadi aing di mana tertarikna make organisasi ngaran Islam, tapi yang diserangnya orang Islam. Kasus pribadi pelecehan terhadap dugaan pelecehan terhadap perempuan, saya punya rahasianya. Di antara mereka yang ngaku tokoh-tokohnya. Ngomong naon dia manggu genep. Ngomong naon manggu genep. Sudahlah, nggak usah bersandiwara di Indonesia. Ulah, jangan sok jago, sok hebat, sok muslim di Indonesia, sok Islam, sok ngaji kitab. Sudah kesiangan. Udah nggak aneh zaman sekarang. Orang zaman sekarang, orang Islam zaman sekarang butuh seorang muslim, seorang tokoh yang tawadu, yang lidahnya rahmat tamah, yang lidahnya menyejukkan, yang lidahnya selalu membuat orang bahagia, walaupun itu orang dolim. Bukan lidah yang sok eksekutor, sok jawara, sok jago, sok pinter, sok abuya. Tebutuhan, guys, tebutuhan. Dengekeun ku dia. Muncullah engkau dengan lidah yang baik, dengan akhlak yang baik, yang rahmat tamah, yang membuat hati orang yang mendengarnya itu sejuk, damai, yang menjadikan orang yang bodoh menjadi pinter, orang yang tidak berhak niru akhlak kamu, orang yang tadinya lidahnya arogan, kasar, menjadi lembut, mengikuti kelembutan lidahmu. Itu yang dibutuhkan. Tekudu dia pamer sok ngaji, nang jemaah datang ka imah aing ngaji, alah dia aduang pang jagoan ngaji bae dia di Banten. Terus dia buat ngaji dia belum tentu datang dia ke pelosok Banten. Masih banyak ahli ngaji daripada engkau. Ini kepada aku, saudaraku umat Islam, jangan mudah tertarik dengan sebuah organisasi yang memakai nama Islam. Belum tentu itu berakhlak Islam. Memakai organisasi nama Islam tapi tidak menonjolkan akhlakul karimah, lidah yang baik, ya ilmu yang sesuai, qalbu yang sesuai dengan Islam, jangan ikuti. Itu organisasi penghancur Islam itu yang kayak gitu, merusak cipta Islam, hanya menjual-jual agama Islam untuk menyakiti umat Islam sesama saudaranya. Itulah yang menjadi pemecah belah umat Islam. Itulah yang menjadi sebab umat Islam pecah itu. Kalau pengen tahu, oknum umat Islam yang dengan lidahnya, dengan perbuatannya menyakiti hati umat Islam, nah itu pasti pecah. Kalau orang sudah disakiti hatinya, disinggung hatinya, pasti itu akan pecah. Itulah yang menjadi penyebab pecah belah Islam itu.
perbedaan paham masih tidak akan menjadi jaminan bisa pecah umat Islam. Tapi kalau sudah hatinya disakiti, hatinya dihina akibat ucapannya yang kasar, yang tidak punya etika dan adab keislaman, adab kesopanan, maka itu pasti akan buat pecah. Yang pecah itu hatinya, hati umat Islam terpecah karena disakiti dengan arogansi bicaranya, sok jago, sok hebat, sakit hatilah mereka, akhirnya pecahlah ukhuwah Islamiyah. Itu hakikat pecahnya ukhuwah Islamiyah. Sebetulnya bukan hanya perbedaan paham. Kalau perbedaan paham, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, pahamnya dalam satu pendapat fikih berbeda, tapi tidak berpecah belah. Kenapa? Karena kolbunya, lidahnya tidak saling menyakiti, maka tetap bersatu. Tetap bersatu. Dalam sahabat pun, Khalifah Rasyidin, pernah ada perbedaan pendapat, tapi tidak sampai berpecah belah, karena ketika berbeda pendapat, lidahnya tidak menyakiti, tidak menyinggung, maka tetap dia bersatu. Nah itu, maka wajar kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Bagaimana mungkin ini umat Islam tidak akan pecah jika lidah oknum umat Islam seringkali menyakiti saudaranya, menyakiti, menghina saudaranya, kolbunya akhirnya sakit hati. Nah itu akan pecah. Siapa dia? Siapa dia yang sering menyakiti umat Islam? Siapa? Oknum mana yang lidahnya menyakiti sama Islam? Siapa? Nah itulah biang perpecahan Islam itu. Jadi sekali lagi, bukan karena perbedaan paham sebetulnya yang membuat Islam terpecah belah, bukan. Karena oknum umat Islam yang seringkali lidahnya menyakiti saudara-saudara Islam. Jutaan saudara menjadi sakit hati, ribuan yang sakit hati, yang kecewa. Nah lidah itulah yang menjadi pemecah belah umat Islam. Nah siapa dia tuh? Yang ada di mana tuh, organisasi di mana yang kayak gitu? Udah tahu semua kita semua. Nges nyaho kabeh, nges. Paham? Udah jangan diikuti yang kayak gitu. Kalau ada ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam pakai nama Islam, tapi lidahnya sering menyakiti sama saudaranya, tidak ada etika, adab dalam ucapan dan perilakunya, ya jangan diikuti. Walaupun pakai nama Islam, jangan diikuti. Itu perusak cita Islam itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya saudara-saudara, ya, kita nih jangan langsung kagum, langsung tertarik, langsung membenarkan, langsung mengapresiasi siapa saja oknum dai, apalagi dia yang mengatasnamakan mengaku dzurriyyat Nabi, oknum Habib, tetapi dalam setiap ceramahnya tidak bisa menjaga lisannya, tidak ada lisannya kesejukan, tidak ada lisannya itu menjaga hati dan perasaan orang lain. Jangan diikuti, jangan dikagumi, jangan langsung dipercaya, jangan langsung dibenarkan, jangan langsung diakan, jangan dianggap pahlawan, jangan dianggap singa podium. Tinggalkan, goodbye. Masih banyak dai-dai yang punya etika dalam dakwah. Jika lidahnya tidak menambah pengetahuan kepada kita, jika lidahnya tidak membuat kita sejuk, hati kita sejuk, jika lidahnya makin membuat kita panas, kemudian memecik pada orang lain, walaupun itu oknum dai itu ngaku dzurriyyat Nabi, Habib, maka tinggalkan, jangan diikuti. Ya, masih banyak oknum dai yang lidahnya merekatkan persatuan sama umat Islam, yang dakwahnya menambah pengetahuan, dakwahnya menambah keimanan, kesejukan, menambah kita takut pada Allah, menambah cinta pada Allah Ta'ala. Yang kemudian, saudara-saudara, jika ada oknum dai siapapun dia, ya, walaupun termasuk saya sendiri, kalau setiap statementnya, anjurannya, ajakannya berkuar-kuar mengatasnamakan jihad, tetapi kemudian dalam setiap ucapannya, statementnya ada menjustifikasi orang lain,
menghina orang lain, merendahkan orang lain, ada narasi-narasi buruk, maka itu pun sama, tinggalkan. Ya, tinggalkan, jangan ragu-ragu. Dimanapun kapapun, tinggalkan. Dan saudara-saudara, jangan mudah kita ikut-ikutan masuk jadi anggota ormas yang berlabelkan kalimat Islam, beratribut Islam, ya, berkuar-kuar Islam. Jika ormas tersebut tidak mendidik akhlak, tidak mendidik sopan santun, tidak mendidik kita menuju orang yang sadar tentang diri kita. Jika ormas tersebut sudah terang-terangan dijadikan sebuah kekuatan besar, menjadi semakin kita membuat sombong, arogan, persekusi, dan jika ormas tersebut sudah mulai menjadikan anggotanya kemudian mengklaim ormasnya paling benar, paling syariat, paling Islam, merendahkan yang lain, wabil khusus ulama-ulama, santri, dan organisasi yang lain, maka ormas tersebut jangan pernah kita ikuti. Jangan percaya, jangan kagum dengan nama, atribut, simbol Islamnya. Ya, karena sesungguhnya hakikatnya ormas itu yaitu sebetulnya untuk membangun kepribadian yang bermoral. Ormas diciptakan untuk membentuk sebuah persatuan, menumbuhkan kekuatan ukhuwah Islamiyah sesama muslim, dan ormas itu hakikatnya untuk membantu penguatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu hakikat ormas. Tetapi jika sebaliknya, esensi ormas itu justru hanya karena ada atribut label Islam, kalimat Islam, kemudian di daerah kita, di kampung kita terpecah belah, paham terpecah belah, persatuan terpecah belah, keakraban, keluargaan, terpecah belah hubungan kita dengan sesama saudara, dengan sesama ulama, sesama guru, sama ulama, sama kiai, terpecah belah kita dengan umaro, dengan siapapun, maka sebetulnya itu ormas adalah ormas pemecah belah umat. Jangan diikuti, jangan tertarik, jangan kagum dengan ada ormas yang atas nama kalimatnya Islam. Jangan dulu. Karena agama kita, agama Islam adalah agama yang mulia. Agama Islam bukan agama simbol, bukan agama atribut, bukan agama label. Agama Islam adalah agama akhlak, menuju takwa, menuju insan yang mengerti tentang dirinya, makin menyembah Allah Ta'ala, makin tunduk kepada Allah Ta'ala, makin membuat kita bermanfaat kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, seluruh makhluk, bermanfaat kepada umat Islam, bermanfaat kepada manusia, baik dia non muslim ataupun dia muslim, bahkan bermanfaat kepada binatang. Itulah hakikat agama Islam. Ya, demikian. Semoga ini jadi renungan buat kita semua.